Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Vidya, NIM 2010-2050-01, kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tokoh matematikawan yang bernama Pythagoras dengan dosen pembimbing Ibu Messi Octavia SPD MSI. Untuk bagian yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu biografi tentang Pythagoras. Pythagoras lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, di daerah Ionia. Pythagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai Bapak Bilangan, dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam tradisi Yunani, diceritakan bahwa ia banyak melakukan perjalanan, di antaranya ke Mesir. Perjalanan Pythagoras ke Mesir merupakan salah satu bentuk usahanya untuk berguru, menimba ilmu pada imam-imam di Mesir. Konon, karena kecerdasannya yang luar biasa, para imam yang dikunjunginya merasa tidak sanggup untuk menerima Pythagoras sebagai muridnya. Namun, pada akhirnya ia diterima sebagai murid oleh para imam di Thebe. Di sini ia belajar berbagai macam misteri. Selain itu, Pythagoras juga berguru pada imam-imam Chaldea untuk belajar astronomi, pada para imam Fonesia untuk belajar logistik dan geometri, pada para Megid untuk belajar ritual-ritual mistik. Dan dalam perjumpaannya dengan Zarathustra, ia belajar teori perlawanan. Selepas berkelana untuk mencari ilmu, Pythagoras kembali ke Samos untuk meneruskan pencarian filsafatnya, serta menjadi guru untuk anak Polikartes, penguasa tiran di Samos. Kira-kira pada tahun 530, karena tidak setuju dengan pemerintahan Tiranos Polikartes, ia berpindah ke kota Kroton di Italia Selatan. Di kota ini, Pythagoras mendirikan sebuah tarekat beragama yang kemudian dikenal dengan sebutan kaum Pythagorean. Pythagoras diketahui menikah dengan wanita bernama Theano, murid pertamanya di Kroton. Dia menulis sebuah risalah yang disebut On Virtue. Namun ada yang mengatakan bahwa dia bukan istrinya, tetapi hanya seorang murid. Menurut berbagai pendapat, Pythagoras dan Theano memiliki seorang putra bernama Thelages dan 3 anak perempuan bernama Damo, Arignote, dan Mia. Putri kedua mereka, Arignote, adalah seorang sarjana yang terkenal. Putri ketiga mereka, Mia, dikatakan telah menikahi pegulat terkenal, Milo of Croton. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Milo adalah rekan Pythagoras dan menyelamatkan hidup Pythagoras saat terkena reruntuhan atap. Pythagoras juga memiliki banyak musuh. Salah satu dari musuhnya menghasut massa untuk melawan para pengikut Pythagoras dan membakar tempat mereka tinggal. Pada saat kematian Pythagoras, anehnya tidak ada satupun penulis biografi yang bisa mengatakan dengan pasti bagaimana filsuf dan matematikawan hebat itu mati. Ada 3 versi kematian. Menurut yang pertama, Pythagoras dibunuh oleh salah satu siswa yang ia tolak mengajar. Dalam kemarahan, si pembunuh membakar akademi ilmuwan tempat dan dia meninggal. Versi kedua menceritakan bahwa selama kebakaran, penganut ilmuwan yang ingin menyelamatkannya dari kematian menciptakan
jembatan dari tubuh mereka sendiri. Tetapi versi yang paling umum dari kematian Pythagoras adalah kematiannya selama konflik bersenjata di kota Metafon. Ilmuwan besar itu hidup selama lebih dari 80 tahun. Meninggal pada 490 sebelum Masehi. Selama hidupnya melakukan banyak hal dan ia dianggap sebagai salah satu pemikir paling terkemuka dalam sejarah. Untuk materi yang kedua yaitu tentang aliran Pythagoras. Aliran Pythagoras terdiri dari dua, yaitu yang pertama akosmatikoi atau pendengar. Fokus pada aspek religi dan ritual dari ajaran Pythagoras. Akosmatikoi mengklaim bahwa matematikoi tidak benar Pythagorean, namun pengikut dari Pythagorean Hippasus pada tahun 500 sebelum Masehi. Untuk yang kedua, matematikoi atau pembelajar. Fokus pada pengembangan karya yang lebih matematis dan ilmiah. Matematikoi mungkin mengakui bahwa akosmatikoi adalah yang benar-benar Pythagorean, namun merasa bahwa mereka lebih mewakili pandangan asli Pythagoras. Kelompok matematikoi menjadi erat kaitannya dengan Plato dan Platonisme. Akosmatikoi akhirnya bergabung dengan sinisme pada abad keempat sebelum Masehi. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang penemuan Pythagoras dalam bidang matematika. Penemuan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan kuadrat hipotenusa dari segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi siku-sikunya. Sementara itu, beberapa sumber konon menyatakan bahwa ia adalah orang pertama yang mengidentifikasi 5 bangun ruang dan menemukan teori kesebandingan. Pythagoras mendirikan perguruan yang banyak memberikan sumbangsi dalam bidang matematika. Pythagoras dan muridnya percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini berhubungan dengan matematika dan merasa segala sesuatu dapat diprediksikan dan diukur dalam siklus beritme. Ia percaya keindahan matematika disebabkan oleh fenomena-fenomena alam dapat dinyatakan dalam bilangan-bilangan atau perbandingan bilangan. Selain pembuktian dalil Pythagoras dan rumus triple Pythagoras, perguruan ini juga membahas bilangan segitiga, bilangan persegi, bilangan segi 5, bilangan sempurna, dan bilangan bersahabat. Dan yang terakhir tentang pemikiran dalam matematika. Pythagoras berpendapat bahwa segala sesuatu adalah bilangan-bilangan. Betapapun luasnya semesta ini, unsur-unsur dan setiap perubahan di dalamnya dapat ditentukan dengan satuan-satuan bilangan. Mazhab Pythagoras berpandangan bahwa substansi dari segenap yang ada adalah bilangan. Seluruh gejala alam semesta merupakan pengungkapan indrawi dari perbandingan-perbandingan matematis. Dengan demikian, bilangan angka-angka merupakan intisari dan dasar fundamental dari segala sesuatu di alam jagat raya semesta ini. Seandainya bilangan-bilangan tidak ada, bagi manusia tidak akan ada barang apapun yang dapat menjadi jelas, baik pada dirinya sendiri maupun dalam hubungannya dengan barang-barang lain. Bentuk, isi, dan hakikat segala apapun tidak akan pernah lepas dari angka-angka. Sifat-sifat angka mustahil mengandung ketidakbenaran. Demikianlah penjelasan saya mengenai tokoh matematikawan yang bernama Pythagoras. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.